Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Perseteruan Yolo Ine dengan Isa Zega kian memanas. Seperti dikabarkan sebelumnya, Yolo Ine telah laporkan Isa Zega atas dugaan penistaan agama. Bahkan Yolo Ine pun telah diperiksa sebagai terlapor di Polres Jaksel. Salah satu bukti yang menjadi perhatian adalah fatwa MUI. Fatwa tersebut dijadikan Yolo sebagai dasar argumen bahwa pernyataan atau tindakan yang dilakukan oleh Isa Zega berpotensi melanggar nilai-nilai keagamaan. Terkait hal tersebut, praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang angkat bicara. Berikut tanggapan dan kritikan pedas advokat Dr. Togar Situmorang. Simak sebagai berikut. Ya, Bang, ini makin ramai lagi nih Bang, tentang kasusnya Isa Zega nih, mulai panas lagi. Kemarin kan Yolo ini, siapa? Yolo ini Bang. Yolo ini. Ya, Oke. pelapor Isa Zega kan diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Dan kuasa hukumnya kami pamit, Presiden bilang dia membahas fatwa MUI Bang terkait laporan Yolo ini. Seperti apa nih, apakah kalau Bang melihat seperti apa nih Bang? Kalau saya ini melihat daripada laporan si Yola, siapa Yolo namanya? ini. Yolo ini, ya itu tidak ada berdasarkan dasar hukum. Karena terkait dibilang adanya satu penistaan agama yang dilakukan oleh Isa Zega, itu harus jelas bagaimana konstruksi hukum ataupun dasar hukum sehingga pelapor merasa dirugikan atas perilaku yang dilakukan oleh Isa Zega. Itu satu. Dan kedua, kalau dikaitkan penistaan agama, ini otomatis harus ada dasar yang memang didukung oleh yang namanya organisasi terkait Islam. Dalam hal ini, apakah si Yola ini atau sebagai pelapor ini merasa ada atau bagian dari satu organisasi Islam atau bukan? Nah, ini patut dipertanyakan. Apalagi kalau disebutkan di bawah bukti yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, fatwa Majelis Ulama Indonesia ini kalau nggak salah saya dengar, itu kan tahun 2010 kalau tidak salah ya. Sehingga fatwa MUI ini menjadi dasar apabila ada perilaku penyimpangan di masyarakat yang menurut kacamata, sekali lagi ya, kacamata Majelis Ulama Indonesia itu ada dugaan penistaan. Jadi dalam hal ini yang berhak menggunakan daripada fatwa Majelis Ulama Indonesia itu adalah si orang yang bersangkutan, yaitu organisasinya. Organisasi Majelis Ulama Indonesia, bukan dipergunakan fatwa MUI ini dipergunakan oleh orang per orang, kecuali orang itu bisa meminta kepada fatwa MUI untuk mengeluarkan satu fatwa, itu baru benar. Nah, mestinya dalam hal pemeriksaan, terutama terkait proses materi, alat bukti, itu harusnya bukan diumbar di depan publik, itu ranahnya di penyidikan. Nah, dengan adanya salah satu barang bukti yang dinyatakan oleh kuasa hukum pelapor digunakan untuk melaporkan si Isa Zega, ini jelas salah tempat, salah kamar. Berarti
nggak bisa digunakan berarti bang secara sembarangan fatwa MUI itu bang. Fatwamu ini nggak boleh dipergunakan sembarangan. Harus ada dasar-dasar tertentu. Karena fatwamu ini kan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bukan dipergunakan untuk orang per orang tanpa dasar yang jelas. Akan timbul nanti sesuatu tafsir yang salah. Kecuali fatwa MUI itu dipergunakan oleh orang yang berhak. Salah satunya organisasi Islam itu sendiri, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Karena dia yang punya, gitu loh. Otoritasnya dia. Kecuali dia yang melaporkan, itu beda. Kemarin kan sempat ditanyakan berarti tidak bisa jadi sebagai alat bukti, jadi nggak bisa jadi alat bukti itu bang. Bukan Atau tidak bisa sebagai jadi alat bukti, itu jadinya sumir. Ya, legal standingnya apa? Dasar hukumnya apa? Sehingga itu dipergunakan dalam hal laporan orang. Ya, antara si pelapor dengan terlapor. Karena ini harus ada koneksitas, harus ada kausalitas terkait daripada perilaku si Izazeka, yaitu katakanlah diduga ada kelamin atau apa, di mana permasalahan sehingga menyinggung perasaan si pelapor. Jadi bang juga Indonesia bilang bisa dibilang fatwa MUI tidak bisa menjerat Izazeka gitu bang. Bukan tidak bisa menjerat, artinya fatwa MUI itu tidak boleh dipergunakan salah. Tidak boleh salah kaprah. Ya, salah kaprah gitu loh. Karena yang namanya fatwa MUI itu bukan semacam undang-undang, bukan semacam KUHP. Itu berlaku untuk semua orang, itu hanya dipergunakan untuk organisasi muslim Islam terkait memang satu yang dianggap bertentangan menurut dari organisasi itu. Ini sebagai memperjelaskan Izazeka nggak hanya satu orang yang dilaporkan, ada 3 orang gitu bang ya. Seharusnya bisa nggak sih personal itu melaporkan Izazeka untuk ada dugaan penistaan agama bang? Ya, kalau kita lihat penistaan agama, ini kan harus jelas kolorasinya di mana terjadi peristiwa penistaan agama itu. Apakah ada di Indonesia atau di mana? Itu dulu. Dan lalu terkait masalah keberadaan penistaan agama, dalam bentuk apa penistaannya? Nah, kalau memang dalam bentuk penistaan adanya di tanah ataupun di luar negeri, ya deliknya harusnya di luar negeri, bukan di Indonesia. Itu loh, karena kita tidak lepas mengacu daripada aturan hukum acara pidana. Kalau terkait delik aduan pidana. Terakhir bang ini menanggapi pernyataan Izazeka nih bang. Kita biar seimbang Ya. ya. Dia kan meminta anggota DPR untuk peraturan umroh itu bang lebih jelas Apa? peraturan umroh itu bang tentang transgender gitu bang. Gimana bang kota bang ini? Nah, itu adalah terobosan. Dan saya rasa Izazeka benar. Karena DPR itu kan produk daripada legislator yang melahirkan aturan-aturan baru. Wajar Izazeka memohon kepada DPR RI untuk adanya semacam payung hukum. Wajar. Wajar berarti bang ya? Wajar Izazeka, karena Izazeka kan warga negara Indonesia. Dia punya hak sebagai warga negara Indonesia meminta sesuatu untuk kepentingan dirinya. Karena di Undang-Undang Dasar 45 juga jelas warga negara menjamin hak hukum setiap warga negaranya. Di pasal 28 27 ada. Siapa? Ada pesan mungkin bang untuk ini bang? Saya rasa Apa gimana bang? Izazeka tetap semangat ya, hadapi semua proses dari yang ada, dan saya yakin akan indah pada waktunya. Advokat Dr. Tegas itu. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.